Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Jepi Story. Pada video kali ini gua akan review pertandingan timnas Indonesia melawan Guinea tadi malam. Tentunya sebelum gua lanjutkan silahkan like dulu, komen dulu, subscribe dulu agar channel gua lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi. Jadi subscribe. Perjalanan dan cita-cita timnas nasional Indonesia untuk tampil kembali di Olimpiade nampaknya menemukan jalan buntu. Akhir perjalanan ini kita harus kandas oleh Guinea dengan skor tipis 0-1. Tentunya ini bukan berarti kita gagal total, tidak sama sekali. Kita masih punya kesempatan di kemudian hari. Semua pemain, ofisial, manajemen PSSI sudah bekerja keras. Kita patut mengapresiasi kinerja mereka untuk selalu membawa sepak bola Indonesia lebih diperhitungkan di kancah internasional. Seperti biasa, gue akan review pertandingannya. Kita mulai dari line up. Line up timnas nasional Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan yang ditampilkan oleh Sintayong pada pagelaran Piala Asia. Namun pada playoff melawan Guinea ini kita tidak bisa menampilkan Justin Hubner yang jujur saja tidak adanya Justin Hubner ini membuat lini belakang kita kocar kacir, tidak seimbang ya. Kemarin juga sempat beredar tuh bahwasanya akan ada Elkan Bagot. Namun sayang sekali Elkan Bagot tidak dapat izin dari klubnya ya. Dan terpaksa kita harus memaksimalkan skuad yang ada. Di lini belakang ada Komang Teguh, Nathan Choaon yang dari tengah ditarik ke center back. Lalu juga ada Bagas Kapa dan Muhammad Ferrari di belakang ya. Bagas Kapa akhirnya menemukan jam bermainnya setelah beberapa lama di pagelaran Piala Asia. Bagas Kapa ini tidak dapat menit bermain dan melawan Guinea ini Bagas Kapa ternyata langsung starting. Ini sangat bagus untuk Bagas Kapa bagaimana dia harus mendapatkan maksimalkan kemampuannya mendapatkan jam bermain di timnas Indonesia untuk membuat dia semakin percaya diri. Lalu di tengah ada Ipar Jenner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan seperti biasa. Namun sayang sekali ya, di depan Witan Sulaiman, James Kelly Royer dan Rafael Struijk ini nampaknya sedikit banyak miskomunikasi, ya banyak salah umpan, salah passing, dan memang problem kita ketika masuk ke lini pertahanan lawan kita dibuat 5 gitu, seperti kita gak punya game plan untuk bagaimana caranya membawa lawan gitu ya. Dan di timnas Guinea ini ada menampilkan formasi 4-2-3-1 yang dilatih oleh Kaba Diawara. Kaba Diawara ini ternyata sering bertemu dengan Sintayong ya dalam match-match sebelumnya ketika Sintayong masih melatih timnas muda Korea Selatan. Babak pertama dimulai ya dan kita kehilangan start, jujur saja kita kehilangan start, kita langsung di pressing, diserang oleh Guinea dan memang terbukti di awal-awal Guinea banyak melakukan mendapat peluang, salah satunya di menit ketiga ya yang memang nyari saja itu tendangan on target meskipun jauh tapi prosesnya ini sangat patut dievaluasi ya bagaimana dengan mudahnya dia bebas menendang bola gitu tanpa cover yang memang mematikan langkahnya. Dan di menit ke-12 juga mereka pun masih mendapatkan peluang lewat tendangan Al-Ghazi Mebah. Namun untungnya tendangan tersebut masih bisa diantisipasi, bahkan tendangannya pun melenceng gitu ya. Nah, proses tendangan-tendangan spekulasi ini harus banyak ditutup ruangnya. Jangan terlalu dibiarkan bebas gitu ya. Karena memang kalau banyak dibiarkan bebas, kita gak tahu nih tim lawan punya tendangan seperti apa. Gitu. Dan memang cukup membuat mental kita down juga ketika memang kita banyak diserang, banyak ditekan ya. Kita pun sebetulnya dapat peluang lewat proses tendangan bebas dari Nathan Choaon lah diberikan kepada Witan Sulaiman. Namun sayang sekali cutback dari Witan Sulaiman tidak sampai gitu ya. Kalau misalnya sampai ke Rafael Struijk atau Marcelino itu kemungkinan hasilnya akan berbeda. Dan di menit ke-18 pun kita pun masih mendapatkan peluang ya. Bahkan ini peluangnya sangat bagus. Namun sayang sekali capping Pratama Arhan dan tendangannya sangat lemah. Kalau misalnya Pratama Arhan membagi bola terlebih dahulu ya,
opsi membagi bola terlebih dahulu, mungkin keadaannya juga bisa lebih mengancam gitu ya. Namun proses yang dilakukan oleh pertama Arhan ini menurut gua sangat tepat juga ya, karena memang dia punya opsi, punya pilihan, lalu ada peluang. Cuma sayang sekali kualitas tendangannya yang memang harus diperbaiki lagi. Nah, di menit kedua 28 datanglah malapetaka gitu ya. Witan Sulaiman melanggar pemain Guinea, dan juga kalau tidak dilanggar pun menurut gua ya kemungkinan 99,9% ini akan gol gitu. Karena yang pertama kita kalah orang, yang kedua kita kalah posisi. Mereka lebih diuntungkan. Tidak dilanggar pun menurut gua itu akan masuk, karena di belakang Witan Sulaiman atau di samping Witan Sulaiman itu sudah ada dua orang yang siap mengeksekusi bola. Lalu penalti dari Guinea diambil oleh Usamane Kamara dan berhasil menjebol gawang Hernando Ari dan gol di sana 1-0. Oh mohon maaf, bukan Osamane Kamara tapi Ilyas Moriba yang menendang penalti ke gawang Hernando Ari. Babak pertama selesai dan hasilnya pun masih sangat sama seperti di awal-awal babak pertama. Kita masih tertekan, kita belum bisa mendapat peluang yang memang bisa mengancam gitu ya. Passing-passing kita pun masih buruk di babak pertama, lalu juga kita mudah kehilangan bola, komunikasi kita tidak lancar gitu. Dan sebagainya lah yang memang kita saksikan di match tadi malam. Nah, babak kedua mulai. Di menit 53 babak kedua, Guinea ini hampir mencetak gol. Untung saja Nathan Chaon jatuh bangun ya untuk memblok tendangan dari Guinea ini. Nah, kredit yang sangat atau nilai yang sangat bagus gua berikan apresiasi kepada Nathan Chaon yang memang dia menjadi pemain yang gua lihat paling kerja keras di match ini. Nah, lalu di menit ke-72 ini ada sedikit kontroversi, bukan sedikit lagi, tapi ini kontroversi besar gitu. Pas momen apakah? Pas momen ketika Dewangga nekel pemain dari Guinea. Ini sedikit 50-50 apakah itu pelanggaran atau tidak. Namun kalau misalnya ada apa, kita bisa mengeceknya ya apakah pelanggaran atau tidak, dan menurut gua ini agak sedikit tidak pelanggaran gitu karena kaki Dewangga itu kena bola. Namun ya sayang sekali apapun keputusannya sudah dilakukan. Terjadilah banyak insiden ya pas pelanggaran kontroversi ini. Sintayong sampai menunjuk-nunjuk wasit sampai di kartu merah ya. Sintayong pun keluar lapangan gitu. Karena memang menurut gua ini patut diperdebatkan gitu ya, bagaimana bola itu kena kaki Dewangga atau tidak. Nah, jadi penalti baru bisa dilakukan pada menit ke-78. Namun untungnya Hernando Ari bisa menepis dan bola itu kena tiang. Ya, di sini gue katakan Hernando Ari pada match ini itu tampil dengan penuh percaya diri. Dengan percaya diri yang sangat tinggi. Ya. Bagus menurut gue Hernando Ari. Ini yang dibutuhkan oleh seorang penjaga gawang. Tidak ragu, ya, keputusannya tepat. Namun terlepas gol pertama dari penalti itu bukan salah Hernando, ya kan, ya sekelas kiper-kiper Eropa pun kalau dihadapkan dengan penalti ya gimana gitu ya, kadang tepat, kadang tidak. Sampai dengan menit perpanjangan waktu kita tidak dapat peluang sama sekali ya, dan memang menit perpanjangan waktu selesai kita kalah dengan skor 0-1. Ini sudah terjadi kawan-kawan, teman-teman, ini sudah selesai ya kan, mimpi kita untuk tampil Olimpiade sudah gagal. Namun catatan gua untuk timnas nasional Indonesia U23 khusus untuk para pemain lokal. Kenapa gua mengatakan pemain lokal? Karena kebanyakan kelihatan tumpang tindihnya permainan itu pemain lokal ada di bawah pemain diaspora. Ya. Ada di bawah Nathan Chaon, ada di bawah Ipar Jenner, ada di bawah Justin Habener, ada di bawah Rafael Strike. Ini butuh meningkatkan kualitas dan butuh meningkatkan performa khusus untuk pemain Liga 1, pemain lokal kita. Karena kalau misalnya lu tidak memperbaiki performa, lu tidak memperbaiki kualitas, menurut gua lu akan tersisihkan gitu. Kita nggak tahu nih di U23 ini akan ada siapa lagi pemain-pemain diasporanya. Makanya untuk Witan, untuk Marcelino, lalu juga untuk semuanya, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, ya yang sayang sekali Rizky Ridho tidak main pada match ini. Ternyata kartu merah Rizky Ridho itu sangat berpengaruh
yang didapatkan pas di Piala Asia ternyata sangat berpengaruh. Dan kalau misalnya tidak menaikkan performa seperti yang gue katakan tadi, maka pemain-pemain lokal kita akan kehilangan slot ya di timnas nasional. Dan untuk Guinea, gue rasa Guinea juga tidak bermain bagus ya. Mereka beberapa kali gerasak gerusuk, mereka pun sama banyak kehilangan bola, lalu juga banyak lini yang memang tidak perform gitu. Menurut gua, kalau misalnya kita bisa memaksimalkan pertandingan lawan Guinea tadi, kualitas kita ternyata tidak jauh berbeda gitu. Namun sayang sekali, kita selalu gagal dalam memasuki 3/4 pertahanan lawan. Di sana banyak keraguan apa yang harus dilakukan, ya kan, sehingga membuat sirkulasi serangan itu tidak terjalin dengan maksimal. Ya, mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika Anda menyukainya, komen jika Anda punya sesuatu hal yang perlu disampaikan untuk kemajuan channel ini. Lalu juga kedepannya juga gue akan selalu mengupload secara konsisten tentang konten-konten yang berhubungan dengan timnas, Liga 1, dan seluruh yang ada kaitannya dengan sepak bola. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam.